Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman Safitra dari kelompok Tiger akan mempresentasikan bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu melalui aplikasi VirtualBox. Pertama-tama kita buka aplikasinya, kemudian kita klik baru. Setelah itu pada nama kita isikan Ubuntu Linux. Di sini komputer saya menggunakan versi 64 bit. Kemudian kita klik lanjut. Untuk ukuran RAM-nya kita buat default saja. Kita next. Selanjutnya VDI next. Kemudian dialokasikan secara dinamik next. Dan juga untuk ukuran memorinya kita buat default saja. Selanjutnya kita buka pengaturan, kemudian penyimpanan, kemudian kita isikan CD untuk Linux Ubuntu. Di sini saya menggunakan versi 20.4.2. Oke. Kemudian kita klik mulai untuk menjalankan proses instalasi. Setelah itu kita tunggu sampai proses booting pada Linux selesai. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Ubuntu ditawarkan dalam 3 edisi resmi. Yang pertama, Ubuntu Desktop yang kita install sekarang. Kemudian ada juga Ubuntu Server untuk server dan komputasi awan. Dan yang terakhir ada Ubuntu Core untuk internet, untuk segala atau perangkat kecil dan robot. Setelah menunggu beberapa saat, kemudian kita masuk ke bagian booting. Kita pilih bahasa Indonesia agar lebih paham. Kemudian kita klik pasang Ubuntu. Setelah itu kita masuk ke susunan papan ketik atau keyboard. Di sini saya menggunakan default dari Linux, yakni English atau US. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu kita masuk ke pembaruan dan perangkat lunak lain. Untuk proses instalasi kita pilih yang instalasi normal saja. Bagian yang lainnya tidak perlu dihiraukan. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu kita masuk ke jenis instalasi. Pada bagian ini saya memilih hapus diska dan pasang Ubuntu. Maksudnya adalah saya akan menghapus seluruh OS yang ada di VirtualBox untuk menggunakan versi Linux Ubuntu. Setelah itu kita pilih lokasi. Untuk lokasi kita pilih Jakarta sebagai default dari tempat kita, Indonesia. Kemudian pada bagian profil, di sini saya menggunakan nama kelompok saya, yakni Tiger. Selanjutnya kita isikan sandi. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Memang memerlukan waktu yang lama. Setelah proses penginstalan selesai, kemudian kita tekan enter untuk melepas disk penginstalan Linux Ubuntu, yang nantinya kita akan diarahkan ke desktop default pada Linux Ubuntu. Di sini saya Adining Tri Karunia Putri akan menjelaskan sintaks direktori di Ubuntu. Yang pertama dilakukan yaitu pertama membuka terminal, mengetikkan cd/bin. cd/bin ini merupakan direktori yang berisi binary file yang dapat dieksekusi oleh user sistem. Direktori ini menghandle perintah-perintah standar GNU atau Linux di antara ls, cp, mf, dan beberapa lainnya.
Lalu kemudian kita keluar dari direktori bin menggunakan perintah atau menggunakan sintaks cd -2. Kemudian masuk dalam direktori cd/boot. cd/boot ini merupakan direktori yang berisikan file-file yang dibutuhkan saat proses booting, termasuk di dalamnya adalah kunci image, GNU, atau Linux. Setelah masuk direktori boot, maka kita keluarkan dengan perintah cd-2. Kemudian kita ketikkan cd /dev. Direktori ini yang mempresentasikan atau mewakili device hardware dalam GNU atau Linux. Semua device hardware komputer berada dalam direktori device ini. Untuk keluar dari direktori dev menggunakan perintah cd-2, masuk kembali ke direktori etc dengan perintah yang sama seperti cd /etc. /etc merupakan direktori yang berisi file-file konfigurasi sistem. File-file konfigurasi ini dibutuhkan oleh paket-paket lain untuk menjaga perilaku sistem. Selanjutnya cd-2 untuk mengeluarkan direktori etc. Kemudian masuk kembali menggunakan perintah cd/home, masuk dalam direktori /home. Direktori ini merupakan GNU atau Linux sistem operasi yang mendukung multi-user. Kebijakan keamanannya sangat ketat. Oleh karena itu, direktori /home merupakan home directory atau area kerja dari masing-masing user GNU atau Linux, kecuali user root atau super user. Keluar dari direktori home. Kemudian masuk kembali ke direktori lib menggunakan perintah cd/lib. Direktori ini merupakan direktori yang mendukung binary files baik yang berada di direktori /bin maupun di /sbin. Keluar menggunakan perintah cd-2. Kemudian masuk dalam direktori /mnt, direktori yang disiapkan untuk mounting point device storage. Keluar dari direktori mnt menggunakan sintaks cd-2. Kemudian masuk kembali ke direktori lain yaitu dengan nama /media. Direktori ini digunakan untuk memounting atau mengaitkan media removable storage seperti hard disk eksternal, floppy disk, CD-ROM atau DVD-ROM, flash disk, digital kamera maupun media lainnya. Keluar dari direktori media. Kemudian masuk dalam direktori opt. Direktori /opt merupakan direktori yang berisi optional application software package. Diharapkan dengan adanya direktori ini, manajemen paket aplikasi tambahan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian keluar dari direktori opt, masuk ke dalam direktori /proc. Direktori proc merupakan direktori yang unik, yang dinamis, karena direktori ini berisi visual file sistem yang menyediakan akses informasi kernel secara real time. Kemudian keluar dari direktori proc, masuk ke dalam direktori root. Direktori ini sengaja dipisahkan dari direktori home user biasa di /home untuk menghandle jika partisi /home gagal di mounting, maka sistem secara keseluruhan dapat diselamatkan oleh root. Kemudian masuk ke dalam direktori cd/sbin, yaitu direktori ini pada prinsipnya sama dengan direktori /bin yang berisi file-file binary. Namun direktori /sbin ini hanya dapat diakses oleh user root dalam kondisi sistem normal. User
biasa tidak memiliki akses untuk menjalankan binary file di direktori ini. Kemudian keluar dari direktori /sbin menggunakan perintah cd.2. Selanjutnya masuk dalam direktori cd/temp, direktori yang berisi temporary files, artinya file-file yang sifatnya hanya dibutuhkan sekali saja. Direktori ini dapat diakses oleh semua user sistem. Kemudian keluar dari cd.2 untuk memasuki direktori lain. Masuk ke dalam direktori lain dengan perintah cd /usr, yaitu bisa dikatakan sebagai direktori utama di bawah main direktori. Tempat letaknya file-file program aplikasi, dokumentasi, source kernel, dan X window sistem dari distribusi GNU atau Linux yang digunakan. Keluar dari direktori usr, masuk dalam direktori var. Direktori ini tempat menampung file-file log system, spool files, dan temporary email files. Direktori ini sangat berguna untuk mengecek jejak kelakuan pengguna dan sistem GNU atau Linux. Kemudian keluar dari direktori var. Di sini saya Sinta Irnasari akan menjelaskan tentang struktur file yang ada pada masing-masing direktori Linux. Yang pertama, kita masuk pada direktori bernama boot. Kemudian kita pilih file bernama VM Linux yang berisi tentang file kernel Linux. Selanjutnya, kita masuk pada direktori bernama etc, kemudian pilih file vstab yang berisikan tentang informasi disk drive dan mount point pada Linux. Setelah kita masuk vstab, kemudian kita keluar dari file vstab dengan menggunakan Ctrl X. Setelah keluar, kita masuk pada file bernama group yang berisikan informasi tentang security group. Setelah masuk file security group, kita keluar menggunakan Ctrl X, kemudian masuk pada file yang bernama host yang berisikan tentang informasi alamat IP dan nama host yang sesuai. Setelah masuk file host, kita keluar, kemudian masuk pada file bernama issue yang digunakan untuk mengedit pesan pralogin. Setelah itu, keluar dari file issue, kemudian masuk pada file bernama passwd yang berisi password pengguna sistem dalam file shadow implementasi keamanan. Setelah itu, keluar dari file passwd, masuk file bernama resolve.conf yang berisi domain name serve atau DNS yang biasa digunakan oleh sistem. Selanjutnya, kita masuk ke direktori usr, kemudian masuk pada direktori bin yang berfungsi untuk perintah eksekusi user normal. Setelah itu, kita keluar dari direktori bin dengan menggunakan perintah cd dan masuk pada direktori include yang berisi tentang file yang digunakan oleh program. Selanjutnya, kita masuk pada direktori proc. Setelah masuk direktori proc, kita pilih file yang bernama cpu info yang berisi tentang informasi CPU yang digunakan. Di sini saya Sarkisa Firdaus Sitompul akan melanjutkan penjelasan tentang file-file yang ada pada direktori di Linux. Yang pertama, masuk pada direktori proc. Lalu masuk pada file yang bernama file system. File system ini berisi tentang semua informasi file yang digunakan pada saat ini. Kemudian keluar dari file system menggunakan Ctrl X. Lalu masuk pada file interrupts yang berisi informasi tentang interupsi saat sedang digunakan. Kemudian keluar dari file interrupts, masuk pada file ioports. File ioports berisi tentang semua alamat input atau output yang digunakan oleh perangkat pada server. Kemudian keluar pada file ioports, lalu masuk pada file meminfo. File meminfo berisi informasi penggunaan memori. Kemudian keluar dari file meminfo, lalu masuk pada file modules.
yang berisi tentang penggunaan modul kernel. Lalu keluar dari file modul, kemudian masuk pada file mount. File mount berisi tentang informasi file sistem yang akan di-mount. Lalu keluar pada file mount, kemudian masuk pada file stat. File stat berisi tentang statistik detail sistem pada saat ini. Kemudian keluar, kemudian masuk pada file swaps. File swap berisi tentang informasi untuk file swap sendiri. Kemudian keluar, masuk pada file version. File version berisi tentang informasi versi Linux. Kemudian keluar dari file version. Kemudian keluar juga dari directory proc. Selanjutnya masuk pada directory var. Kemudian masuk pada directory log. Lalu kita ls akan menampilkan folder ataupun direktori-direktori pada direktori log. Kemudian masuk pada file last log. File last log berisi tentang log proses boot terakhir. Kemudian kita keluar dengan Ctrl X. Lalu kita masuk pada file wtmp yang berisi tentang daftar waktu login dan durasi setiap pengguna pada sistem saat itu.